Halo semuanya, apa kabar? Santai aja, gua bukan motivator. Gua juga bingung hidup, jadi tenang, aman. Gua seneng banget bisa tampil di sini. Katanya orang Indonesia itu suka ketawa. Tapi kalau lihat harga bensin naik, mukanya kayak abis lihat tagihan utang warung. Gua tuh kadang mikir ya, hidup ini kayak game yang kita nggak pernah install. Tahu-tahu lahir, level 1, buka mata. Selamat, kamu anak keempat dari 7 bersaudara. Lah, gua daftar di mana coba? Orang tua gua suka bilang, "Nak, kamu tuh anugerah." Tapi tiap gua minta uang jajan, mukanya kayak abis kehilangan piring kesayangan. Dan paling males tuh kalau keluarga bilang, "Kapan kamu kerja yang benar?" Lah, gua kerja kok, nahan sabar tiap hari. Ngomong-ngomong soal hidup, gak lengkap kalau nggak bahas cinta. Cinta itu indah, kalau kamu gak ngalamin patah hati. Gua pernah jatuh cinta, dan jatuhnya gak bisa bangkit. Ceweknya bilang, "Kamu baik, tapi kita lebih baik temenan." Ah, klasik. Kalimat paling kejam setelah wifi-nya mati. Gua tuh susah move on. Setiap lihat nasi goreng, inget dia. Soalnya dulu dia jualan nasi goreng di depan rumah gua. Jadi gua tiap makan nasi goreng sekarang, rasanya kayak makan kenangan. Dan gua heran, kenapa mantan itu selalu muncul waktu kita udah bahagia, kayak notifikasi Shopee, "Ada yang kangen kamu." Lah, udah telat, Bu. Gua tuh termasuk generasi yang ngalamin masa sebelum dan sesudah internet. Dulu mainnya layangan, sekarang main scroll-scroll sampai jempol kram. Anak sekarang kalau main ke rumah temen, bawa HP. Anak zaman dulu, bawa sandal, bawa plastik buat main air got. Dan gua heran, sekarang semua orang sibuk update status. Temennya sakit, ya Allah semoga cepat sembuh. Tapi dikirimnya di story, bukan ke orangnya. Bahkan gua pernah lihat, nenekku meninggal, like kalau sayang nenek. Ini status apa kuis? Sumpah ya, sekarang tuh semua di-like. Sampai ada yang posting, "Aku putus." Komentar temennya, "OMI sedih banget, like dulu deh." Gua punya emak yang gaptek, tapi selalu curiga. Emak gua nanya, "Ini kenapa HP mama ngeheng?" "Gara-gara kamu ya?" Lah, gua bahkan lagi di luar kota. Dan paling lucu tuh waktu emak gua video call. Kameranya ke atas, yang kelihatan cuma kipas angin. Terus dia ngomong, "Nak, mama kangen." Tapi yang kelihatan cuma baling-baling muter-muter. Gua pernah ngajarin mama pakai voice note. Tapi mama malah ngomongnya keras banget. "Nak, mama di rumah ya. Jangan lupa beli telur." "Bu, voice note, bukan toa masjid." Gua suka heran sama influencer. Mereka bilang, "Guys, ini aku beli tas murah banget, cuma 3 juta. 3 juta? Murah? Itu harga kulkas 2 pintu dan masa depan anak kos." Anak kos MAH realistis. Sarapan, air putih dan mimpi Indomie. Makan siang, kita patungan yuk, beli 1 ayam geprek, ayamnya buat rame-rame, nasinya bonus. Dan gua inget banget, pas jadi anak kos, itu listrik token. Listrik bunyi, tiit-tiit-tiit, gua langsung panik. Kayak bom waktu, tapi isinya gelap. Gua pernah gelap-gelapan 2 jam, baru sadar, yang habis token, bukan listrik, tapi tetangga. Gua panik duluan, padahal HP gua masih 1%. Sekarang tuh perbedaan generasi makin nyata. Gen Z ngomongnya cepet banget. "Bro, vibes-nya tuh kayak chill gitu loh, no cap, SKRRT." Gua kayak lagi denger kode Morse. Tapi gua juga nggak bisa terlalu bangga sebagai milenial. Karena tiap kali ada masalah, solusinya, rebahan. Utang numpuk? Rebahan dulu. Ditolak kerja? Rebahan sambil mikir, mungkin semesta belum izinin. Orang tua beda lagi. Mereka kalau punya masalah, disimpan dalam hati. Dan dikeluarkan 17 tahun kemudian pas lebaran. Gua pernah dimarahin emak, katanya gua waktu kecil numpahin teh di taplak meja. "Bu, itu gua umur 5 tahun. Sekarang gua udah kerja. Taplaknya juga udah punah." Sekarang tuh semua orang berlomba dapat like. Termasuk gua. Gua pernah posting foto, gak ada yang like.
Gua langsung hapus. Harga diri tuh turun bareng statistik. Temen gua pernah update, merasa kosong, tidak ada yang peduli. Ada 400 like. Gua bingung, itu simpati atau orang-orang yang bilang, iya, kamu emang kosong. Dan caption zaman sekarang tuh lebay. Foto lagi makan es krim, captionnya, walau hidup pahit, aku tetap manis. Padahal es krimnya utang pakai pay later. Orang tua tuh suka nyuruh nikah muda. Kapan nikah? Teman-teman kamu udah pada nikah, masa kamu belum? Lah bu, mereka juga udah punya anak, masa gua harus ngikutin semua? Kadang gua heran, jodoh tuh susah banget. Kayak nyari sinyal di dalam gua. Dan gua pernah naksir orang, tapi dia bilang, aku pengen cowok mapan. Mapan? Gua masih cicil kasur, map aja gua belum punya. Intinya gini, hidup emang aneh. Kadang kita senyum karena bahagia, kadang karena udah pasrah. Tapi setidaknya, kita bisa ketawa. Karena kalau nggak bisa ketawa, bisa-bisa kita cuma bisa tidur sambil nunggu hari Senin. Gua tuh percaya, ketawa itu ibadah. Cuma bedanya, nggak bisa pakai sajadah. Jadi, mari kita nikmati hidup ini. Walau kadang absurd, walau kadang sakit, yang penting, kuota masih ada dan sinyal tetap full bar. Terima kasih semuanya. Jangan lupa bahagia, walau dompet merana.